Halo, saya Suprema Revin dan di Kamera Corner News kali ini kita akan membahas tentang Canon EOS R5, lalu EOS Webcam Utility, dan yang terakhir adalah Image.Canon. Di saat semua fotografer seluruh dunia bokeh karena pandemik virus corona ini, Canon beberapa minggu yang lalu mengupload spesifikasi dari Canon EOS R5, yaitu mirrorless terbaru dari Canon yang merupakan full frame dan katanya sih versi terbaik dibandingkan dengan yang terdahulunya yaitu Canon EOS R. Perlu kita ketahui bahwa Canon ini akhir-akhir ini benar-benar semangat dan juga benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah raksasa di bidang kamera dengan meluncurkan Canon 5D Mark IV, juga Canon EOS 1DX Mark III, Canon EOS R, dan yang terakhir ini Canon EOS R5. Karena waktu dirilisnya Canon EOS R banyak yang tidak suka dengan kamera tersebut. Lalu apa saja spesifikasinya? Yang menjadi unggulan dari Canon EOS R5 ini adalah 8K video atau merekam dengan resolusi 8K dan merupakan resolusi tertinggi untuk video yang bisa dibeli oleh siapapun di pasaran saat ini. Lalu juga memiliki 5 axis image stabilization yang mana memang cukup standar untuk kelasnya Sony karena memang kamera Sony ini memiliki fitur ini. Memiliki kecepatan 20 frame per second untuk memotret dalam high burst speed mode. Karena dia 8K sudah jelas memiliki 2 slot memory card yaitu CF Express dan juga SD card. Untuk CF Express saya pernah bahas di 1DX Mark III yang dimana memory cardnya itu juga lumayan mahal harganya. Dan yang terakhir ini yang menurut saya sangat konyol itu adalah bukan face detection, animal face detection. Bayangkan kamera ini memiliki fitur animal face detection yang bisa mendeteksi kucing, anjing atau burung, baik itu wajah mereka dan tubuh mereka, sehingga bisa menghasilkan gambar yang bagus. Dan menurut saya itu sangat konyol. Untuk apa orang membeli Canon EOS R5 yang harganya puluhan juta hanya untuk memotret kucing gitu. Ini cukup aneh ya menurut saya, karena lebih banyak harusnya lebih fokus ke fitur yang lain dibandingkan dengan animal face detection ini. Dan karena masih belum rilis di pasaran, ini merupakan preview spesifikasi dari Canon yang memang benar-benar Canon ini meskipun keadaan pandemik, meskipun keadaan orang mungkin tidak akan punya uang untuk membeli kamera ini, tapi mereka tetap semangat sesuai dengan target karena ingin mengejar ketertinggalannya dari Sony untuk di bidang mirrorless. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah Canon itu bisa mengejar Sony yang sudah jauh unggul di depan, atau siapa tahu bisa menyaingi Nikon atau menyaingi Fujifilm atau menyaingi Panasonic untuk bidang mirrorless ini. Lalu yang kedua di sini ada webcam utility beta untuk kamera Canon. Perlu kalian ketahui bahwa untuk para profesional streamer seperti di Twitch atau Facebook gaming itu orang menggunakan kamera mirrorless atau DSLR untuk streamingnya, jadi mereka tidak menggunakan webcam. Nah, untuk menampilkan gambarnya itu di layar laptop kalian atau di layar PC kalian, dan itu membutuhkan adapter yang berfungsi mengkonversi dari kamera kalian menggunakan mini HDMI ke USB di PC atau di laptop kalian. Itu untuk streamingnya seperti itu. Dan saat ini satu-satunya vendor terkenal yang membuat alat ini adalah Camlink. Dan Camlink ini nggak main-main, dia bisa support sampai 4K resolution untuk kamera-kamera tertentu ya. Misalkan untuk mirrorless yang 4K itu bisa di-streamkan langsung dengan resolusi 4K. Bayangkan berapa besar kecepatan internet yang dibutuhkan untuk bisa streaming 4K ini. Sebetulnya kamera Canon ini memiliki fitur yang kalau kalian lihat di sampingnya itu ada port USB, dimana kalian kalau mencolokkan USB-nya itu ke dalam laptop kalian atau ke komputer kalian, itu bisa menggunakan EOS Utility. Itu akan bisa meremote atau sering saya gunakan juga untuk pemotretan photo booth gitu kan si alat itu, dan dia bisa live view kan langsung. Jadi sebetulnya bisa aja kan kita tidak membutuhkan alat-alat seperti Camlink ini. Dan kalau untuk softwarenya ada yang bisa kita gunakan yaitu Sparko Cam, cuman sayangnya Sparko Cam ini ada watermarknya di atasnya dan itu bisa seperti Camlink ini. Jadi kita bisa menggunakan kamera kita untuk streaming secara langsung hanya dengan menggunakan kabel USB. Tapi ya itu tadi, jadi si Sparko Cam-nya harus beli. Tapi ya menurut saya sih ini lebih baik dibandingkan jika kita harus membeli alat dari Camlink yang harganya bisa 3 juta lebih gitu untuk alat sebesar flash disk. Lalu Canon membuat gebrakan di mana dia merilis software yang namanya EOS Utility Beta ya, yang membuat sama seperti Sparko Cam.
Jadi tanpa harus menggunakan Camlink, dia hanya membutuhkan USB kabel biasa, dan itu merupakan pukulan telak bagi Camlink karena ya itu tadi, orang-orang yang menggunakan Canon buat apa mengeluarkan uang 3 juta rupiah atau lebih untuk membeli alat mereka gitu kan. Itu sama dengan perampokan karena dia merupakan vendor atau produsen yang mendominasi pasar dan tidak ada saingan, sehingga dia bisa mematok harga seberapa pun yang dia mau. Dan saat Canon mengeluarkan sebuah software yang tidak membutuhkan biaya apapun untuk membelinya, itu sudah jelas Camlink atau Sparkocam juga akan bangkrut kalau kata saya sih. Karena ya otomatis kalau ada yang Canon, saya pakai Canon, ya otomatis ya tinggal pakai yang gratis aja untuk streaming menggunakan kamera kita. Tapi untuk EOS Webcam Utility Beta ini hanya bisa mensupport dari Canon 77D ke atas sampai dengan 1DX Mark III atau Canon EOS R5 sudah bisa disupport dengan menggunakan ini. Tapi namun juga masih beta, jadi masih banyak kekurangannya. Jika kalian memiliki kamera yang sesuai dengan ada di websitenya ini, kalian bisa coba aja download, terus kalian coba streaming, bisa untuk Facebook Gaming atau untuk YouTube streaming juga bisa, atau untuk Twitch, dan lihat hasilnya seperti apa. Bahkan bisa digunakan untuk Zoom meeting juga. Jadi kalau kalian ada work from home atau school from home gitu kan, atau kuliah di rumah misalkan menggunakan Zoom, itu bisa menggunakan kamera ini dan nanti teman-teman kalian bakal kaget kenapa kok gambarnya keren banget. Lalu yang terakhir ini juga Canon benar-benar kayak digenjot habis-habisan ya untuk mengeluarkan terobosan-terobosan terbaru mulai dari Canon EOS R5, lalu juga untuk webcam utility-nya, dan yang terakhir ini adalah image.canon, di mana ini adalah merupakan sebuah storage cloud yang memungkinkan orang-orang yang menggunakan kamera Canon untuk langsung menguploadnya ke cloud milik Canon tanpa harus ribet di copy data dulu ke komputer atau di copy data dulu ke handphone kalian. Itu bisa melalui WiFi atau bisa juga melalui paket data. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia sih menurut saya masih belum efektif, karena ya tahu sendiri lah ya kecepatan koneksi untuk wireless kita berapa, dan juga ini pasti akan menghabiskan banyak kuota jika kita ingin membackup data kita. Tapi ini kelebihannya adalah praktis untuk kita yang benar-benar ingin save tentang data kita. Jadi Canon ini memberikan storage 10 GB untuk kita, dan kita tinggal daftar aja di image.canon.com, lalu daftar, dan di situ kita punya storage 10 GB. Nanti kita tinggal setting aja dengan kamera-kamera yang ada di daftar ini. Tidak semua kamera bisa. Lalu yang ada wifi-nya aja berarti kan ya. Lalu kita bisa konekkan ke internet dengan menggunakan wifi yang ada di lingkungan kita. Misalkan saat kita memotret di gedung, itu ada wifi-nya, kita bisa konekkan ke gedung dan kita bisa transfer langsung ke image.canon. Lalu nanti filenya akan langsung diupload ke sana. Jadi nanti kita pulang juga nyantai kan, karena si filenya sudah ada di cloud. Kalau misalkan amit-amitnya terjadi apapun dengan kalian, misalkan kameranya hilang atau kecelakaan yang membuat kameranya atau datanya rusak, itu setidaknya sudah di backup di cloud kalian gitu, yang sudah kalian daftarkan tadi. Tapi kekurangannya adalah kamera Canon ini memang tidak didesain wifi-nya itu untuk koneksi internet, sehingga akan menjadi sangat lambat jika kita gunakan untuk fasilitas itu karena dipaksakan kan. Dan bahkan ada yang bilang bahwa ini kecepatannya itu 50 kali lebih lambat dibandingkan jika kita menggunakan iPhone atau Android phone kita untuk menguploadnya ke internet. Tapi selain kekurangannya juga ada kelebihannya kan. Selain praktis, kita juga bisa mengintegrasikan ke Adobe Lightroom. Jadi saat kita menggunakan Lightroom di rumah, itu kita tinggal synchronize aja dan otomatis nanti akan terhubung ke image.canon itu, dan kita bisa download semuanya atau kita bisa pilih mana aja yang akan kita download dan lalu kita edit. Itu di situ praktisnya. Demikian kamera Canon kali ini. Ini adalah episode pertama, dan nanti kedepannya akan banyak lagi berita-berita tentang seputar kamera dan alat-alat fotografi atau seputar dunia fotografi juga akan saya sharing di kamera Canon ini. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Memarifin. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.